dulu. Ya, keras berdoa mulai. Ya, hari ini ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Kenapa Ismi? Nggak tahu, nggak ada izin ya, nggak ada kabar. Kalau Riri? Terus ya. Anak-anak, berarti hari ini ada 2 orang yang tidak masuk ya? Ismi dengan Riri ya. Baik anak-anak, supaya kita tambah semangat ya, kita tepuk dulu ya sebelum ke materi ya. Semangat ya? Nah, setiap hari harus selalu semangat ya belajar itu ya. Siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya. Anak-anak, kalian lihat ke layar yang ada di depan ya. Kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah belajar berpikir komputasional, diharapkan kalian nanti satu bisa menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, kalian mengenal prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis contoh-contoh berpikir komputasional. Dan yang keempat, kalian bisa mengimplementasikan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini keempat tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Masih ingat apa itu berpikir komputasional? Minggu kemarin kita sudah bahas ya, sekilas tentang berpikir komputasional. Coba ada yang masih ingat berpikir komputasional itu apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Berpikir secara logis ya, bagus ya, berpikir secara logis. Apa lagi? Minggu kemarin masih ingat nggak? Berpikir secara sistematis, bagus ya. Betul, apa yang dikatakan Ian dengan Lulu, bahwa berpikir komputasional itu adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis. Apa itu logis? Masuk akal ya. Dan sistematis. Apa sistematis? Secara beraturan, berurutan, sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi berpikir komputasional ini seperti layaknya berpikir komputer ya, secara logis dan sistematis ya. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan lagi. Ada prinsip-prinsip dari berpikir komputasional.
Komposisi. Komposisi. Apa itu dekomposisi? Ya itu Apa bisa memecah masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, kayak membuat pesta ulang tahun yang sempurna. nah, kita akan bahas ya. Yang pertama itu dekomposisi. Memecah masalah besar atau kompleks atau sulit ke bagian-bagian yang kecil. Contohnya, kalian mau mengadakan pesta ulang tahun yang sempurna. Ya, kalian bayangkan ya, ingin menyelenggarakan sebuah pesta yang mewah dan sempurna. Ada nggak yang harus disiapkan? Apa saja yang harus disiapkan? Mengundang teman, terus pemesanan makanan, ya, apalagi dekorasinya, apalagi supaya pesta kalian itu berjalan dengan sempurna. Apalagi memesan makanan, memilih makanan, kemudian mengatur permainan-permainan apa saja untuk mengisi acara, ya, gitu ya. Apalagi? Iya, bisa mengundang badut ya untuk mengisi acara. Jadi tentunya untuk membuat suatu pesta ulang tahun yang sempurna, ya, yang ramai, yang bagus, yang meriah, itu diperlukan langkah-langkah yang terencana. Betul nggak? Iya, supaya acara terselenggara dengan baik. Ya, itu dekomposisi. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Siti Nurbati, tolong dibaca. Mengidentifikasi persamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Iya. Contohnya, Contohnya ada pola angka dan pola bentuk ya. Nah, berpikir komputasional itu yang kedua kita adalah pengenalan pola, yaitu apa sih pengenalan pola itu? Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan. Ya, pola di sini ada pola gambar, ada pola angka, ada juga pola bentuk. Nah, di sini di layar lihat ada pola angka. Angka berapa yang pertama? 5. Nah, terus 10, terus 15, lanjut 20. Coba kalian perhatikan. Pola apa yang kalian tahu dari angka itu? Loncat? 5. Loncat 5. Kira-kira titik-titik ini kita isi berapa? 25. Karena kita sudah tahu polanya loncat 5, ya. Bisa? Kemudian pola bentuk. Lihat pola bentuk. Yang pertama ada lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Jadi polanya adalah satu lingkaran, satu segitiga. Kalau pola yang kedua apa? Lingkaran, lingkaran, lingkaran segitiga, lingkaran, lingkaran segitiga, Jadi polanya dua lingkaran, dua segitiga. Terus dan seterusnya itu pola ya. Coba kita lihat ada beberapa contoh pola bentuk yang sudah Ibu siapkan. Ayo kita tebak ya bersama-sama. Kira-kira apa yang bisa kita isi dari titik-titik yang tersedia ya? Coba kita sebutkan dulu polanya. Lingkaran persegi ya. Lingkaran persegi. Berarti ini kita isi persegi. Karena polanya adalah lingkaran persegi. Kembali lagi ke lingkaran persegi. Kembali lagi ke lingkaran persegi. Dan seterusnya. Kita lihat dulu polanya apa, ya. Kemudian yang kedua, arti ya, segitiga. Terus ini apa? Segitiga. Yang ini pola yang ketiga. Berarti ini apa tadi? Coba Ibu minta bintang ya. Ini ada segi lima dan
Coba. Segi lima, segitiga, segitiga, segi lima, segitiga, segitiga, segi lima, segitiga. Ini apa? Segitiga. Iya, bagus. Karena polanya sudah teratur ya, maka kita gampang untuk mengisinya ya. Kemudian dulu, coba pola selanjutnya. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Berarti di sini? Lingkaran. Iya, lingkaran di sini Lingkaran. Segitiga. segitiga. Satu lagi ya, Karyati ya. Coba. Ini belah ketupat ya. Ketupat, belah ketupat, hati, hati, belah ketupat, Berarti di sini hati. hati. Gampang nggak? Kira-kira? Gampang ya, mengisi pola bisa ya? Bisa. Paham belum tentang pola? Kalau sudah paham, kita lanjut ke prinsip berpikir komputasional yang ketiga, yaitu abstraksi. Bu, apa sih itu abstraksi? Coba lihat. Perhatikan, halo. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Yang tidak relevan itu tidak penting ya. Dan hanya mengambil bagian yang penting dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, jadi kalian menebak informasi yang pentingnya saja, yang tidak penting diabaikan. Contoh, ada kartu ya, ada kartu yang berisi tebak-tebakan. Kalian dengarkan dari instruksinya saja, mana ambil kata yang penting untuk diolah menjadi informasi. Yang misalnya, aku adalah tempat orang membeli makanan. Bayangkan, ada meja, ada kursi. Tapi bukan di rumah. Di manakah aku? Restoran. Satu kali lagi ya, coba tebak ya. Aku adalah suatu alat. Bentukku panjang dan runcing. Aku biasa digunakan untuk menulis. Apa? Kalian bisa menebak ya dari informasi yang penting saja ya, dan mengabaikan info-info yang tidak penting ya. Lanjut ya. Lanjut ke prinsip berpikir komputasional yang keempat, yaitu berpikir algoritmik. Apa sih berpikir algoritmik itu? Coba dibaca Abi yang kencang. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun Prosedur ya. dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi berpikir algoritmik itu menyusun langkah-langkah atau instruksi atau prosedur yang sistematis yang berurutan untuk menyelesaikan suatu Masalah. contoh. Di sini ada gambar apa? Gambar ke satu. Nasi. Kalian bayangkan nasi, ujung-ujung tuh jadi nasi? Tidak ya, pasti ada proses dalam membuat nasi. Coba, dalam membuat nasi prosesnya apa dulu? Mengambil padi apa beras? Beras. Padi udah digiling nih ya, udah digiling jadi beras. Terus beras diapakan? Beras dicuci. Terus habis dicuci dikasih air. Terus dimasukkan ke dalam kosmos atau magicom atau penanam nasi. Kemudian udah masak belum?
berbagai topping. Di sini toppingnya ada apa saja? Telur, ada sosis, ada sayuran timun, dan ada nugget. Ya, coba kalian bayangkan, ketika membuat nasi goreng ini, langkah apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama apa dulu? Siapkan nasi dan bahan-bahan lainnya ya. Kemudian apa dulu? Nasi goreng apa dulu? Tuangkan minyak ke dalam wajan. Terus panaskan. Terus masukkan bawang goreng. Tumis. Masukkan telur. Terus masukkan nasi. Kemudian kasih apa lagi? Bumbu, kecap, dan sebagainya. Terus apa lagi? Udah ya. Baru bisa disajikan, disiapkan ya. Kemudian tadi seperti ibu bilang ya, berpikir algoritmik itu menyusun langkah-langkah. Mulai dari tadi kita membuat nasi ya, ada langkah-langkahnya dari awal ya, ataupun membuat nasi goreng, ada langkah-langkah yang harus dibuat secara sistematis agar jadilah nasi goreng ataupun nasi biasa ya. Nah, paham tidak anak-anak sampai sini untuk berpikir algoritmik? Paham ya? Nah, anak-anak sekarang ibu punya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik ya. Di sini nanti kalian akan membuat langkah-langkah membuat jus mangga ya. Nanti akan ibu bagikan, kemudian nanti kalian urutkan langkah-langkah dengan sistematis. Membuat jus mangga itu langkah yang pertama sampai jadi jus mangga seperti apa sih? Ya, paham ya? Nanti kalian tinggal dilem aja ya, secara berurutan dilem di sini. Langkah pertama apa dulu? Kemudian apa lagi ya, gitu ya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan kelompok 1 dulu. Ini kerjakan dengan berkelompok ya. Kelompok 2 Karyati. Yang pertama langkahnya apa dulu? Kemudian selanjutnya apa? Sampai jadi minuman jus mangga. Masukkan buah ke dalam blender. Sambil duduk ya. Silakan kelompok yang sudah presentasikan ke depan kelas hasil dari kerja kelompoknya ya. Kita ibu tunjuk saja ya yang sudah ya. Silakan dari kelompok 5. Abi, boleh ada di depan nih. Sebutkan namanya dari kelompok berapa? Coba semuanya perhatikan. Ya, bagus. Terus? Yang pertama apa dulu, Bi? Terus, coba kalian perhatikan nih kelompok lain. Pas belum? Betul tidak? Langkah-langkah yang sudah dibuat kelompok Abian. Yang pertama apa? Terus yang kedua? Kupas kulit buah mangga. Yang ketiga? Potong-potong buah menjadi bagian kecil. Yang keempat? Masukkan buah ke dalam blender. Yang kelima? Tambahkan air, gula, dan susu. Kemudian? Blender sampai rata dan saja. Ya, anak-anak. Pas belum? Pas. Hasil kelompok Abi. Ya, kita beri tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Ya, terima kasih Abi. Bagaimana anak-anak? Seru tidak belajar berpikir algoritmik? Ada berpikir operasional. Seru ya? Gimana? Jadi apa yang kita bisa simpulkan pada hari ini? Yang pertama apa? Anak-anak dengarkan. Ya.
bisa berpikir secara logis dan Sistematis. Apa saja keuntungannya kalau kita berpikir komputasional belajar ini? Satu, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih Mudah. Ketika kalian menemukan permasalahan di kehidupan sehari-hari, ketika menggunakan berpikir komputasional maka akan lebih mudah. Ya Julia?